Hari santri 1 Muharram. 1 Muharram. Nah, waktu Ya. itu kontrak politiknya 1 Muharram. 1 Muharram. Oke. Saya menjadi salah satu pengusul utama Hari Santri di depan calon presiden yang waktu itu kebetulan datang ke rumah saya. Siap. Simbolnya bandeng miring. Tidak perlu saya sebutkan apa itu. Siap. Yang jelas ini mungkin jalan Tuhan saja semua. Siap ya. Terus yang kedua, Anda harus berani kontrak politik di bawah sumpah. Di bawah sumpah. Saya jamin Anda menang. Satu-satunya negara di dunia ini yang berhasil memerdekakan dirinya sendiri dengan cara mengusir penjajah hanya Indonesia. Iya. Gerakan-gerakan santri dan ulama ini memang tidak spontan, tapi ini terus dilaksanakan koordinasi dan itu di Hijaz. Boleh dibuka nanti sejarah masing-masing bagaimana seluruh pelabuhan Indonesia ini dikuasai oleh Belanda, oleh penjajah, kecuali satu, Surabaya dan Madura. Iya. Itu tidak dikuasai sampai kemerdekaan, tidak bisa dikuasai oleh penjajah. Iya. Dan NU muncul di situ. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami, saya pembawa acara Kalbar Satuton, Robianto, akan membahas seputar tentang isu-isu terkini serta opini-opini yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat, khususnya terkait dengan berbagai isu yang sedang hangat di pemerintahan, isu politik atau isu-isu peristiwa yang sedang terjadi. Kita akan kupas bersama dalam program Kalbar Satuton ini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa di episode kelima ini, yakni salah satu kiai muda, kiai yang mungkin tidak banyak orang tahu. Beliau merupakan salah satu inisiator dari peringatan yang saat ini sudah beberapa tahun ini kita peringati sebagai Hari Santri Nasional. Bersama kami, yakni di samping saya, Kiai Thorik bin Ziyad. Selamat datang, Kiai. Terima kasih. Sehat, Kiai? Sehat, Alhamdulillah. Berangkat dari awal, yakni pada saat kampanye Pilpres 2014, kalau tidak salah, Kiai. 2014, salah satu calon presiden kuat yang pada saat itu mengunjungi lembaga pendidikan, yakni Pondok Pesantren Babus Salam. Pondok Pesantren Babus Salam, di mana pengasuhnya adalah kiai yang ada di samping kami ini, yang di samping kita ini sekarang. Dalam kontrak politik atau dalam kedatangan itu ada salah satu usulan yang menurut kami usulan itu adalah bagian sejarah baru dari peradaban kehidupan pondok pesantren, yakni Hari Santri. Itu bahkan di berbagai media, Kiai, itu dimuat tuh. Dan pada saat awal-awal itu kan menjadi kontroversi. Berarti kalau ada Hari Santri, maka akan ada Hari Kiai, bahkan ada Hari Nyai nanti juga. Betul. Itu kan yang akan menjadi apa? Bahan perbincangan isu ya. Kawan-kawan, kita akan bahas ke sana. Kita akan mengulik secara gamblang kenapa sampai muncul rekomendasi tentang Hari Santri itu. Itu perlu kita tahu sejarahnya. Karena beliaulah yang dulunya mengusulkan itu kepada Presiden Jokowi, sehingga pada 22 Oktober melalui penetapan 2015 melalui ketetapan Presiden ditetapkanlah Hari Santri Nasional. Namun sebelum membahas itu, kita ingin tahu nih profil Kiai ini. Wah, Kiai Thorik bin Ziyad yang sudah datang dari Malang ke sini, alhamdulillah berkenan juga kita undang ke studio Kalbar Satuton. Terima kasih, Kiai, atas kerawuan jenengan. Terima kasih juga. Siap. Kiai, kita ingin tahu profil Kiai ini. Kami tahunya Kiai itu dari
dulu itu adalah mantan mahasiswa UIN juga, Maulana Malik Ibrahim. Malang. Malang. Tolong kasih dong kita profilnya dia, disepil aja nih profil Kiai ini terkait ini nih. Seingat saya saja ya. Siap. Seingat saya profil itu nama Torik bin Ziyad, ayah Haji Darwis, Iya. ibu Haja Maskuro, Mm-mm. kelahiran 11 Agustus 11 Agustus 1976. 76. Siap. Jadi 49 berarti sekarang. Insya Allah demikian. 1 tahun lagi setengah abad. Setengah abad. Jadi lahir di Jember. Siap. 11 Agustus 1976. MI, SMP, SMA seluruhnya di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Babus Salam. Untuk S1 ditempuh di tahun 95 sampai 2002. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Itu di UIN Malang. UIN Malang. Benar. Itu sampai bisa 7 tahun apa? Ya ini nampaknya aktivis juga waktu masih Ya di memang mahasiswa. kebiasaan terlalu aktif mungkin ya. Iya. Hal-hal yang ekstra. Tidak di urusan kampus tapi di urusan di luar kampus. Hanya molor jadi 7 tahun. Siap. Di situ alhamdulillah banyak pelajaran, banyak hal yang membuat saya belajar, terutama tentang kebinekaan, pluralitas. Iya. Dan alhamdulillah saya masuk di salah satu organisasi mahasiswa pergerakan. Simbolnya bandeng miring. Tidak perlu saya sebutkan apa itu. Siap. Yang jelas ini mungkin jalan Tuhan saja semua. Siap Kiai. Sehingga 2014 saya menjadi salah satu pengusul utama Hari Santri di depan calon presiden yang waktu itu kebetulan datang ke rumah saya. Siap. Pak Jokowi. Kalau tidak salah 29 Juni 2014. Jadi beliau ke rumah. Alhasil beliau bertanya, apakah dalam 10 hari ini bisa menang? Saya jawab enggak. Beliau kaget. Oh itu mendekati itu ya, mendekati 10 hari dari Pilpres. Iya Kak. Iya. 10 hari dari hari H Pilpres itu beliau datang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah. Beliau bertanya kepada saya, "Kiai, waktu itu saya masih muda kok disebut Kiai." Akhirnya saya jawab enggak bisa karena seluruh lembaga survei selisih antara tipis sekali ya. Bukan tipis, jauh Jauh di bawah. antara 5 sampai 6% dan itu tidak bisa dikejar dalam 10 hari. Oke. Saya jawab tidak bisa. Oke. Terus beliau masih kejar. Terus bagaimana Kiai caranya bisa menang? Oke. Saya jawab saja. Saya jawab ada 2 syarat Bapak. Yang pertama, Anda harus menanggalkan bahasa politik Anda. Waktu itu digaung-gaungkan politik tanpa syarat. Politik tanpa syarat. Politik tanpa syarat. Jadi sosok Pak Jokowi ini dimunculkan dengan gaung politik tanpa syarat. Jadi tidak ada kepentingan. Kepentingan beliau itu ya murni. Iya. Kan begitu. Iya. Untuk NKRI. Iya. Jadi tidak ada istilahnya bergaining politik dengan partai-partai pendukung dan pengusung beliau. Karena saat itu yang digaungkan adalah politik tanpa syarat. Kan begitu dalam. Karena memang pada saat itu kalau tidak salah kan beliau masih di gubernur kayak ya. Di gubernur Jakarta. Dan betul. memang trending beliau itu dari kegiatan-kegiatan turun lapangan beliau. Benar. Turun lapangan beliau sehingga 10 tahun sosok pemimpin kita itu kelihatannya elit. Pak SBY itu kan dengan gagah, elit dan publik ingin sosok yang merakyat tuh dan itu ada di Pak Jokowi nampaknya pada saat itu tuh. Nah, saat itu syarat yang pertama menanggalkan bahasa politik Anda. Politik tanpa syarat tidak usah dipakai lagi, Pak. Oke. Kurang 10 hari. Terus yang kedua, Anda harus berani kontrak politik di bawah sumpah. Di bawah sumpah. Saya jamin Anda menang.
Itu jawaban saya. Entah ini juga mungkin ada malaikat lewat ya. Iya. Kebabu Jadi, salam mungkin mereka. Malaikat lewat ketika ucapan saya begitu, akhirnya beliau itu menjawab, siap, saya bersumpah nanti saya di atas panggung akan tanda tangani kontrak politik itu. Kita sudah siapkan panggung. Oke. Jadi sudah ada orang-orang pendukung saat itu datang semua. Di atas panggung beliau memberikan sambutan sedikit dan berkomitmen jika jadi presiden terpilih akan mewujudkan Hari Santri 1 Muharram. 1 Muharram. Nah, waktu itu kontrak politiknya 1 Muharram. 1 Muharram. Oke. Setelah itu 2015 saya potong aja sejarahnya. Banyak yang berkepentingan terhadap Hari Santri. Tapi sebelum Hari Santri, sebelum Pilpres, ternyata kontrak politik yang ditandatangani oleh Pak Presiden Jokowi itu mengundang reaksi dari kelompok sebelah. Iya. Hingga ada istilah sinting ini. Ini sinting katanya. Ini ide gila, ini sinting, nggak mungkin bisa direalisasi, diwujudkan. Dan di blow up oleh media sehingga ada salah satu tokoh politik saat itu, inilah yang menyebabkan kekalahan dari kelompok sebelah. Blundernya kata sinting. Iya. Ini luar biasa bagaimana Allah membuktikan kekuatan tersembunyi yang selama ini memang ditekan, tidak boleh muncul oleh sejarah, penguasa dan juga sebagainya. Kekuatan besar inilah yang dulunya memang fakta sejarah berhasil memerdekakan Indonesia. Iya. Mohon juga dicatat, satu-satunya negara di dunia ini yang berhasil memerdekakan dirinya sendiri dengan cara mengusir penjajah hanya Indonesia. Iya. Yang lain tidak ada. Ini bukan sebuah anugerah dari negara adik kuasa atau dari pemberian dari negara penjajah dan betul, tidak ada. Jadi ini murni perjuangan rakyat yang sebenarnya tahun 45 itu titik kulminasi saja. Puncak-puncaknya bagaimana rakyat itu memperjuangkan kemerdekaan. Jauh dari itu saya bercita dulu. Jadi biar ada ini ya kesinambungan. Tidak apa-apa ya. Secara sejarah. Jauh dari itu kita kenal namanya SDI, SI, ada kelompok-kelompok pro kemerdekaan yang ada afiliasinya dengan agama, ormas agama, kayak Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ini luar biasa, ada NU juga. Nah, sebelum ini terjadi, itu sudah ada kemufakatan yang dibangun oleh ulama-ulama kita, dan ulama kita ini pasti para pendukungnya para santri. Oke. Para pengikut ulama. Jadi jauh sebelum kemerdekaan itu ada namanya Komite Hijaz. Iya. Jauh sebelum ada SDI, SI, Serikat Islam dan lain sebagainya itu ada namanya Komite Hijaz. Hijaz itu apa? Hijaz itu sebuah wilayah yang kita kenal sebagai Kalau sekarang wilayah Arab sebelah barat. Itu mencakup Mekah, Madinah juga. Iya. Jadi Komite Hijaz ini adalah ulama-ulama kita yang dulu ketika haji, ketika umroh ke sana, itu dalam waktu yang lama, karena mereka di sana itu bukan hanya haji, tapi juga mengajar ilmu agama. Di Mekah, Madinah, ulama pribumi ini, ulama Nusantara ini sudah terkenal alim-alim. Iya. Kalau boleh saya katakan ada siapa kalau di Pontianak ini ya? Syekh Khotib As-Sambasi. Syekh Khotib As-Sambasi. Terus ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh yang lain, Syekh Yasin Al-Padani dan lain sebagainya. Syekh Al-Banjari gitu. Jadi luar biasanya Indonesia ini gerakan-gerakan kemerdekaan ini oleh para santri dan para ulama. Mereka tidak ingin kebebasan mereka beragama itu ditekan oleh salah satu penjajah yang masuk ke Indonesia hanya untuk berdagang awalnya. Terus ada misi mereka akhirnya melebar menjadi menguasai
mengkooptasi sampai terjadi pembelahan Jawa saat itu. Itu luar biasa, sampai terjadi perang Jawa yang dikomandani oleh Pangeran Diponegoro. Kan? Jadi Pangeran Diponegoro pun ini jauh sebelum itu ada namanya Raja Jawa, Sultan Agung Mataram. Bagaimana ada penaklukan Jawa dan Madura saat itu. Terus sebelum itu juga ada Demak Bintoro. Ini kan bagaimana Allah menggeser posisi Andalus. Andalusia sebagai mercusuar Islam saat itu. Keemasan Islam di Andalusia itu bergeser setelah 700 tahun berganti ke Demak Bintoro. 1400 sekian. Setelah itu ada peran Sultan Agung 1400 sekian. Ada perang Jawa. Bukan Mataram kuno, Mataram yang Islam. Ya, Mataram Islam. Setelah itu ada namanya Pangeran Diponegoro. Luar biasa, gerakan-gerakan santri dan ulama ini memang tidak spontan, tapi ini terus dilaksanakan koordinasi, dan itu di Hijaz. Saya sebut Hijaz ya, Makkah Madinah tadi. Jadi ada komite itu namanya. Dan yang jelas gerakan-gerakan kemerdekaan semacam ini pasti ada penyandang dananya. Dan itu didanai oleh saudagar pribumi juga. Boleh dibuka nanti sejarah masing-masing bagaimana seluruh pelabuhan Indonesia ini dikuasai oleh Belanda, oleh penjajah, kecuali satu, Surabaya dan Madura. Itu tidak dikuasai, sampai kemerdekaan tidak bisa dikuasai oleh penjajah. Dan NU muncul di situ. NU sebagai kekuatan besar ini yang notabene backgroundnya adalah pondok-pondok pesantren, santri-santri, dan munculnya di Surabaya, di Madura, tokoh sentralnya Syekhona Hulu dan sebagainya. Ini luar biasa gitu Pak. Jadi santri ini ketika berhasil mengantar negara ini merdeka, deklaratornya adalah Pak Soekarno, 17 Agustus tahun 45, Orde Lama Pak, Orde Lama dibangun. Peran santri di mana? Sebelumnya Orde Lama tidak ada. Orde Baru, peran santri di mana? Tidak ada juga. Bagaimana penumpasan PKI oleh kelompok santri? Iya, gitu. Tapi ketika Orde Baru, peran santri tidak ada. Orde Reformasi, setelah Orde Baru habis, muncul terbit namanya Orde Reformasi. Presiden berganti dan itu muncul Gus Dur. Saya melihat sosok Gus Dur ini adalah santri 100%. Beliau ini cucu dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ini yang membangun pondasi-pondasi pondok-pondok pesantren. Karena NU ini kan latar belakangnya ya Kiai Hasyim Asy'ari. Itu fakta sejarah atas dikomandai dan restui oleh Hadratus Syekh Syekhona Hulu. Jadi Gus Dur ini jadi presiden, tapi setengah periode. Iya, itu fakta sejarah setengah periode. Santri muncul sekilas saat itu menjadi presiden, dan kita akui sekarang Gus Dur itu tokoh yang bersih, cerdas, luar biasa. Bahkan satu-satunya presiden santri bersarung juga, mampu berbahasa Inggris aktif, bahasa Arabnya aktif, bahasa asingnya juga aktif, geopolitik internasional juga matang. Ini Gus Dur. Hanya setengah periode. Akhirnya apa? Orde Reformasi diteruskan oleh penggantinya, pengganti Gus Dur. Sosok santri tadi itu akhirnya teruntukkan. Santri tenggelam lagi. Bahkan waktu diteruskan oleh rezim selanjutnya, ada istilah terorisme. Itu lagi giat-giatnya. Isu teroris ini muncul secara internasional, dan ada tudingan pihak santri ini sudah termasuki oleh faham-faham teror. Maka harus ada pengumpulan sidik jari dan lain sebagainya. Jahat bener. Itu ada ya? Ada, boleh Anda tracking itu. Beritanya bagaimana santri itu harus ngumpulin sidik jari semuanya. Tahun berapa? Ya setelah
periode Gus Dur 5 tahun, periodenya siapa? Mm-mm. Itu bisa di tracking. Itu bisa di tracking bagaimana santri dicurigai aktif di isu teror, sehingga seluruh santri seluruh Indonesia kalau bisa waktu itu usulannya untuk mengumpulkan sidik jari, Oke. mempermudah screening dan sebagainya. Saya kira jahat. Kalau kembali kepada fakta sejarah, Fakta sejarahnya seperti itu. ulama-ulama dan kiai-kiai yang berjuang berkorban dengan darah, dengan materi dan lain sebagainya, kemerdekaan Republik Indonesia ini difitnah teror. Ya, Siap. akhirnya 2009 saya mulai kenalkan Hari Santri. Di Desember 2009 ada namanya Deklarasi Hari Santri. Oke. Itu Gus Dur masih ada. Jadi 2009 ya. Gus Dur kami undang ke pondok kami, ke pondok saya itu, untuk ikut deklarasi pertama Hari Santri. Momentumnya 1 Muharram. Iya. Gus Dur jawab waktu itu, saya bisa datang kalau dapat izin dari dokter. Karena memang sedang kritis pada saat. Bukan sedang kritis, memang kesehatan beliau sering terganggu. Iya. 2 bulan menjelang itu. Akhirnya pada hari H, Ning Yani dan suami, karena waktu itu pengantin baru, datang ke rumah, deklarasi Hari Santri. Tapi beliau tidak tahu apa Hari Santri saat itu. Iya. Saya kenalkan di awal deklarasi Hari Santri itu, ini adalah tradisi yang murni dari negara kita, dari kearifan lokal kita, namanya santri. Ini harus diterima sebab banyak sekarang masyarakat, itu 2009 bahasa 2009 saya. ya. Bahasa saya begitu. Jadi 2009 ada Valentine, Halloween. Oke. Diterima oleh masyarakat, dikenalkan ke masyarakat kita, bahkan melalui pendidikan. Saya prihatin, ini bukan produk budaya kita, tapi dikenalkan secara masif ke lembaga-lembaga pendidikan. Akhirnya banyak kontra. Di awal deklarasi itu sudah banyak kontra sebenarnya. Ini dianggap ide sinting, ini ide bukan nyata. Tapi saya melihat masa depan itu ketika Hari Santri nanti benar-benar terbit, kita akan sadar sejarah mulai terkuak semuanya. Berarti begini ya, 2014 itu bukan seketika ide itu muncul di 2014. Ini tapi tahapannya itu investasinya dari 2009. Dari 2009 itu kami kenalkan. Bahkan kami hadirkan waktu itu tokoh politik nasional, ketua umum partai berkuasa saat itu, Mas Anas Urbaningrum. Oh ya, siap. Beliau hadir. Kita undang pakai SMS. Kita nggak saling kenal. Alhamdulillah beliau hadir. Mungkin ini memang sudah takdir Allah. Iya. Jadi beliau datang di lokasi acara, beliau langsung mendukung sepenuhnya. Oh, ini luar biasa. Ketua partai terbesar saat itu mendukung, ini secara politik jelas sudah luar biasa gitu. Jadi 2011 kalau tidak salah itu sudah ada dukungan dari namanya Mas Anas Urbaningrum. 2012 kita adakan di Jember. Di Jember ini kita kerjasama dengan beberapa lembaga, termasuk lembaga pondok-pondok pesantren, NU juga. Dan di 2011 itu kita juga punya mengantongi surat rekomendasi Ketua PBNU kepada Presiden SBY untuk bisa datangi acara di Jember, deklarasi Hari Santri. Jadi sudah masuk ke level PBNU. Siap. Kiai-kiai yang lain juga sudah banyak yang mendukung. Oke. Dengan bukti tanda tangan plus kop surat pondok pesantren, banyak yang mendukung kegiatan di Jember. Tapi masih belum bisa goal. Belum bisa. Momentumnya. 2013 2014 saat tertakdirkan oleh Allah dengan adanya Pilpres 2014 dengan sosok Pak Jokowi yang luar biasa, terbangun dari Solo, Jakarta. Akhirnya kami usulkan Hari Santri. Itu jadi tidak spontan. Itu masih banyak luka-luka yang kami alami, pedih-pedih dari perjuangan. Ya, 2014 ke 2015 muncul NU, muncul ada partai juga kan? Iya. Sampai ada yang istilah Panglima Santri dan lain sebagainya. Iya. Ini luar biasa.
Tapi tidak masalah, tidak masalah. Ketidakcocokan antara sumpah presiden terpilih saat itu dengan realisasi 22 Oktober tidak masalah. Iya, oke. Kami waktu itu memberikan pernyataan kepada pers ketika ada pers yang menanyakan bagaimana Gus, ini kok nggak 1 Muharram, kok 22 Oktober produk kepresnya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Saat itu saya jawab tidak apa-apa, tidak masalah. Pokoknya santri ini masuk dan dikenal. Kalau bisa tiap minggu pun diadakan hari santri, tidak masalah. Ketika ada budaya lokal yang dari dulu sudah berjasa ke Indonesia diangkat, ini udah tidak masalah dengan tanggal. Yang bermasalah adalah orang yang bersumpah. Secara pribadi siapa yang bersumpah? Oke. Nah ini contoh yang menurut saya kurang baik sebetulnya, yang dilakukan oleh pimpinan negara. Beliau sudah menyalahi sumpahnya sendiri atas nama kepentingan politik dan kepentingan besar negara saat itu. Pada saat penentuan itu Ya. tanggal 22 Oktober 2015, sebelum itu pernah ndak Kiai dipanggil ke istana? Belum pernah. Untuk membicarakan ini. Karena itu kan dalam konteks merealisasikan sumpah tadi itu. Ya. Pernah ndak? Atau Kiai tahu tuh siapa yang mengusulkan 22 Oktober menjadi hari santri? Yang jelas peran NU sangat besar saat itu. Peran NU. Peran NU, dan saya sangat terima kasih. Oke. Saya sebagai inisiator Hari Santri sangat terima kasih kepada NU. Ya, kalau boleh mengutip lah, lam yaskurin nas lam yaskurillah. Oke. Berkat NU ini juga dengan ormas yang sudah lengkap, software hardware-nya NU ini kan sudah lengkap. Dan ini sudah merata. Bahkan ada PCI juga di luar negeri. Ini menjadi jurkamnya Hari Santri. Jadi sudah sangat luar biasa. Keinginan saya itu kan apa sih? Santri ini muncul. Begitu saja kayaknya. Sebetulnya itu kan. Ini ada kekuatan besar yang tersembunyi dari dulu ditekan, tidak boleh muncul. Iya. Sebetulnya ini pelaku sejarah, inilah pelaku yang sebenarnya kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Santri. Karena memang di periode mungkin ini angan-angan saya saja. Di periode Gak apa-apa. siap, enggak apa-apa. Di periode perjuangan itu kan perjuangan itu butuh pasukan yang terorganisir. Ya. Iya enggak? Ya. Pasukan yang terorganisir, dan pada saat itu tidak ada selain pondok pesantren. Benar. Ya? Benar. Mungkin itulah yang menyebabkan salah satu pasukan-pasukan melawan 10 November tadi itu adalah kawan-kawan santri. Betul. Namun realitanya pada saat setelah kemerdekaan diperoleh, malah dulu itu kita malu mengaku santri itu ya. Dianggap orang yang mungkin dianggap orang yang berpikir kolot, tradisional dan lain sebagainya. Benar. Karena memang mungkin dia peran penguasa juga yang membuat citra santri kayak gitu. Iya. Penguasa Orde Baru. Orde Lama juga. Mohon maaf. Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Saya katakan begitu. Resolusi jihad ini kan juga puncak sebetulnya. Puncak perjuangan dan perlawanan rakyat kita. Iya. Jauh dari itu kan saya sudah sebut ada perang di Penogoro. Siap. Bagaimana Jawa langsung dipisah jadi dua, ini milik Jawa, ini milik penjajah kan begitu. Hanya dengan secari kertas mereka itu langsung memberikan. Wah, luar biasa. Ini tahapan-tahapannya luar biasa, Pak. Terus peran ulama Hijaz ini apa sih? Peran ulama Hijaz, saya yakin kalau ndak ada ulama Hijaz dan sejarah ulama-ulama Hijaz itu, ulama-ulama kita ngajar di Mekah Madinah, saya yakin Pak Karno ketika deklarasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu ndak akan mendapat dukungan dari negara-negara, negara Mesir, negara Palestina, dan negara-negara yang lain, Aljazair dan lain sebagainya. Kenapa negara-negara Afrika, negara-negara Timur Tengah ikut mendukung kemerdekaan Indonesia? Karena mereka pernah belajar kepada guru-guru yang dari Indonesia yang ada di Mekah Madinah. Ada keterikatan. Betul. Batin. Betul. Antara itu. Jadi Indonesia ini terpilih, menurut saya Indonesia ini terpilih negara yang betul-betul nanti akan mewarnai masa depan dunia. Peran Tuhan
peran Allah luar biasa besar. Bahkan itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar kan. Atas berkat rahmat Allah Betul. Subhanahu wa taala. Benar. Luar biasa Indonesia. Kita luasnya berapa, Pak? 5 juta sekian meter persegi. 1 juta sekian itu daratan, 3 juta sekian adalah lautan. Ini luar biasa besar Indonesia. 5 juta Lautan. kilometer. 5 juta meter persegi. Lautan kita ini besar luar biasa. Iya. Kita ini tidak boleh miskin masa depan. Iya. Kalau kita sadar sejarah. Sadar sejarah. Bahkan negara-negara lain itu harusnya tunduk patuh kepada Indonesia karena besarnya negara ini 5 juta meter persegi. Dengan keanekaragaman satwanya, dengan keanekaragaman budayanya, tradisinya, dengan kemajemukannya, dengan SDA-nya yang luar biasa. Negara luar itu sebetulnya sangat butuh kepada kita. Dan yang mengerti itu adalah kaum santri. Sekarang itu ada Yai, konsep baru dari pemerintahan itu terkait dengan pendidikan yang mengadopsi sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu adalah sekolah yang berbasis asrama nampaknya. Yai. Itu kan adalah itu dilakukan oleh pondok pesantren sudah sejak lama. Sejak lama. Seperti itu. Dan artinya dari adopsi pemerintah terkait dengan konsep yang seperti itu, memang pembentukan karakter yang paling baik itu adalah pondok pesantren. Namun pertanyaannya, kan tidak cukup saja pondok pesantren itu mengajarkan akhlakul karimah tapi ilmu-ilmu keduniaan juga harus dianu ya. Iya. Nah, bagaimana tuh yang menyikapi itu tuh? Apa yang harus dilakukan? Artinya tidak peran sejarah sudah dilakukan. Maka kalau kapasitas kawan-kawan santri juga tidak ditingkatkan, itu akan juga terseok-seok mengikuti realita. Enggak lah. Enggak. Itu hanya klaim sepihak. Iya. Saya yakin dengan spiritual quotient yang dibangun di pondok-pondok pesantren, saya yakin ini jawaban untuk masa depan. Udahlah, pendidikan kita ini apa sih? Afektif, kognitif, kan itu toh capaiannya, psikomotorik dengan hal-hal yang sifatnya formalitas saja, pelaporan terhadap wali santri. Yang terpenting sebetulnya bagaimana membangkitkan spiritual, kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual. Dan itu pesantren punya, sebab center of activity-nya itu sesuai dengan Ahlus Sufa. Pondok pesantren yang ulama-ulama bentuk ini itu ada sejarahnya juga dengan wali-wali pendidikannya juga ada sejarahnya dengan tabiin kepada Nabi Muhammad, itu disebut Ahlus Sufa, ahli emperan masjid. Jadi seluruh kegiatan ilmiah duniawi dan ukhrawi itu harusnya di masjid. Ketika ini sudah dilaksanakan, saya yakin spiritual quotient itu akan menjawab tantangan masa depan. Kalau saya pede-pede saja sebagai santri. Contoh Gus Dur tadi kan. Saya yakin kalau Gus Dur itu tampan secara fisik. mohon maaf sekali lagi. Kalau tampan secara fisik? Iyalah. Saya kira Pak Soekarno itu tidak ada apa-apanya. Mohon maaf. Bagaimana mengertinya beliau tentang geopolitik internasional? Bagaimana caranya beliau merukunkan atau menekan potensi konflik yang mau terjadi di Indonesia? Itu luar biasa Gus Dur. Dan satu-satunya presiden yang bisa mengurangi hutang negara, Gus Dur. Saya harus fanatik terhadap presiden santri. Siap. Sekarang mana? Nggak ada. Ini butuh santri kembali kok. Muncul menjadi jawaban masa depan. Yang paling tahu dinamika perubahan zaman ini kan santri, Pak. Sebab di santri itu sudah diajari iqlal. Itu kelas dasar loh, Iya. Qala asluhu qawala ala wasni fa'ala kulibatil wawu alifan. Litaharukiyah, karena wawu ini tidak kuat menyanggah harokat, menyandang jabatan udah tidak kuat, kok dipaksakan? Ya akhirnya runtuh. Sebelum keruntuhan maka digantilah alif biar tegak. Ini kan sudah diajarkan oleh pondok pesantren bagaimana
suatu kata, lafadz, kola ini punya perubahan-perubahan. Itu hanya dalam bentuk madinya. Bagaimana bentuk mudoreknya? Wah, itu luar biasa lagi. Jadi santri dari kecil itu sudah diajarkan perubahan-perubahan. Maka boleh dalam podcast Kalbar satu tol. Kalbar satu .id. Kastok ya. Kastok ya. Saya boleh inilah santri. Keunggulan santri itu kalau dibandingkan dengan lembaga formal, kata saya jauh tertinggal lembaga formal. Iya. Santri sudah diajarkan bagaimana harus adaptif terhadap perubahan-perubahan. Iya. Kalau boleh saya katakan santri itu definisinya kalau sesuai agama dan ulama siap. itu al-arifu billah wal arifu bi zamanihi. Insan Al-arifu yang faham, yang tahu, yang arif kepada Tuhannya. Mengetahui siapa Tuhannya. Siapa dirinya. Kan gitu. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Terus wal arifu bi zamani, orang yang faham benar kebutuhan zamannya, kebutuhan masyarakat, sosialnya, lingkungannya. Sekarang pelaku bisnis saja, pelaku yang dari rakyat, yang betul-betul mandiri dari rakyat, itu kebanyakan santri, Pak. Iya. Mereka itu lulusan TPQ, lulusan musola, lulusan masjid. Iya. Kalau boleh klaim, 80% Muslim di Indonesia ini adalah santri karena mereka semua belajar agamanya di musola, di surau, di masjid, di pondok-pondok pesantren. Semuanya itu kan dalam lingkup namanya santri. Maka boleh di podcast ini saya usulkan juga untuk bisa mari kita perjuangan bareng-bareng. Ta'rif santri itu kalau menurut kenegaraan, negara ini harus memberikan definisi. Santri sudah ada hari santri. Definisi santri ala negara ini harus ada. Biar ada batasan-batasan yang bisa diatur oleh undang-undang dan bisa dipertanggungjawabkan untuk rakyat dan masa depan. Berarti itu undang-undang pesantren tadi itu ya? Enggak, harus ada definisinya. Santri itu apa sih definisinya? Harus dilembagakan kah itu? Harus. Makanya santri ini harus ada definisi yang untuk kepentingan negara. Sebagai pelaku kemerdekaan juga harus bisa menjaga dan mempertahankan kemerdekaan ini oleh santri. Maka santri definisinya boleh saya usulkan insan taat Republik Indonesia. Insan taat Republik Indonesia. Artinya taat itu menghormati, mengikuti peraturan dan faham tentang sejarah Indonesia. Bahwasanya Indonesia satu-satunya negara yang berhasil melepaskan dirinya sendiri dari namanya penjajahan. Dan menjadi motor bagi negara-negara lain agar bisa merdeka juga. Siap. Freedom apa ya namanya ya? Apa yang kita pernah bahas itu? Eksploitasi delom parom. Nah, delom parom artinya penindasan manusia. Benar. Nasyong per nasyong kan begitu. Jadi kita harus itu intimidasi apapun namanya itu kepada negara lain kepada negara lain itu harus bisa dibebaskan. Siap. Kita sekarang ini masa perubahan kan. Semuanya berwacana. Ini dunia sekarang sudah masuk ke gerbang perubahan besar. Era baru, peradaban baru. Kalau boleh dikatakan nanti harus satu sistem dunia. Iya. One word apa itu? Order. Kalau bisa santri juga memberikan solusi. Satu sistem dunia. Kemana dunia ini mau dijadikan satu sistem? Harusnya santri juga bisa memberikan solusi. Mungkin lembaga kan butuh lembaganya itu mungkin di NU itu sudah cukup ya. Apa itu? NU sebagai lembaga santri itu kan sudah cukup kiranya. Artinya di NU-nya saja yang perlu di anunya toh. Santri itu kan nggak boleh diklaim oleh NU. Oh begitu. Santri ini milik negara. Negara ini terdiri dari banyak agama, ras, suku, bangsa. Nggak boleh dong satu kelompok. Iya. Maka santri kalau definisi insan taat Republik Indonesia, siapapun yang paham, menghormati sejarah dan mentaati peraturan undang-undang itu layak disebut santri. Bahkan setiap tahun harus ada pemberian award terhadap santri teladan oleh presiden. Oh iya, artinya paham ya? Santri ala negara. Santri ala negara. Siap. Baik itu tokoh swasta ataupun tokoh negara yang memang dalam kesehariannya itu mengikuti peraturan,
dan mengejawantakan spirit daripada Undang-Undang Dasar 45, ya kita layak kita sematkan award itu sebagai santri teladan. Daripada sekarang ini ada pengajuan menjadi pahlawan kan begitu. Tokoh yang udah wafat itu kan jadi pahlawan semua itu. Bagaimana mereka berusaha untuk mempahlawankan figurnya. Kan lebih baik bagaimana kita memunculkan figur-figur baru ini. Dengan dalam konteks santri. Tapi santri dalam definisi negara, insan taat Republik Indonesia. Oh ini luar biasa, Pak. Itu kalau bayangan saya menghayal. Itu kalau memang wujud nanti, itu mampu mempersatukan semua suku, semua bangsa yang ada di Indonesia, semua warna kulit. Perlu diingat, satu-satunya negara yang majemuk, multiras kayak kita ini, yang secara alami itu hanya Indonesia. Amerika boleh dikatakan negara majemuk, tapi itu dikondisikan, didesain untuk menjadi negara majemuk, tapi desain. Kalau kita alami, Pak. Iya, betul ya. Ya karena memang luar biasa ya, menurut kami para pendahulu itu yang sudah merumuskan dasar-dasar negara, bagaimana kita bernegara dalam konteks ideologi Pancasila itu dapat diterima oleh seluruh kalangan, itu luar biasa. Karena kita tahu peristiwa luar negeri sekarang seperti apa di itu karena konflik rasial saja bisa melebar seperti itu. Di luar di Timur Tengah dan bagaimanapun, padahal mereka satu suku tuh ya, satu bangsa tuh ya. Itu tidak bisa kena gimana Mesir dengan Arab yang Iran dan yang sedang bertentangan. Namun begini ya, kami kehadiran Kiai juga kami ingin menarik pesan dari Kiai ini. Banyak problematika yang saat ini terjadi khususnya di Kalbar. Kalbar 1. Bukan. Namun di Kalbar itu ada beberapa kasus kemarin Kiai yang menyebabkan ini ini menurut kami akan menjadi stigma buruk bagi pesantren. Adalah Kiai yang melakukan tindakan asusila terhadap santri. Udahlah, saya tidak mengurusi asusila. Ya artinya kan ini harus diberikan kepercayaan kepada publik ya. Bahwasanya santri itu tidak seperti itu. Itu oknum saja. Garis besarnya santri itu luar biasa. Ya seperti saya sampaikan tadi di Kalbar 1 Kastok. Santri itu center of activity-nya adalah di masjid. Pasti ketakwaan, keimanan yang perlu dikuatkan. Kalau melebar ke hal-hal yang sifatnya kriminal seperti itu di luar garis perjuangan santri. Sudah itu ya. Sudah. Santri itu perjuangannya adalah bagaimana memanusiakan manusia. Bagaimana memposisikan agama dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menjadi tokoh sosial yang baik. Karena di dalam agama kan ada khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana peran santri sebagai khalifah fil ard, menjaga kelestarian bumi. Itu kan? Kalau hal-hal yang keluar garis ini kan tidak boleh dibahas sebetulnya. Itu cukup dibahas oleh rakyat yang ada di situ saja. Itu cukup kok. Tapi itu bukan mencerminkan. Itu tidak mencerminkan pondok pesantren dan semangat kesantrian. Tidak bisa dibenarkan itu. Tidak bisa. Itu hanya oknum saja. Ya mohon maaf, ini kalau ada isu-isu semacam itu, saya tidak paham. Yang jelas paham saya sekarang ini, saya diundang ke Kalbar 1 untuk menjelaskan secara besar bagaimana santri pondok pesantren, sejarahnya, kemerdekaan dan bangsa-bangsa. Siap. Ya. Sebenarnya itu hanya sepil kita ya, nyepil dikit aja karena kita ingin mengembalikan marwah ini agar publik tetap percaya bahwasanya pondok pesantren adalah lembaga yang terbaik. Mohon maaf Mas. Saya tidak pernah berusaha untuk memberikan warna ke pondok-pondok pesantren. Karena apa? Ahlus Suffah itu sahabat Nabi itu banyak. Jadi setiap murid itu punya karakter masing-masing. Udahlah. Tapi tetap pada satu. Makanya saya mendatangi Kalbar 1 ini kan semangatnya kepada satu kesatuan. Siap. Jadi kalaupun ada yang keluar garis, ya udahlah itu bukan urusan kita. Urusan kita itu Indonesia, santri dan masa depan dunia.
Santri adalah masa depan dunia ya. Betul kan? Iya, iya. Sekarang coba santri yang masuk ke lembaga militer kita dari 2015 setelah adanya Kepres berapa Pak? Boleh klaim? Iya. Insya Allah 40% personel baru itu dari santri, orang yang paham agama bener Iya. masuk TNI. Iya, bener. Kan ada kemudahan santri untuk masuk kepada militer, Polri, TNI dan lembaga-lembaga yang lain. Ya memang seharusnya kan seperti itu. Iya, tapi kan dengan adanya kepedean status santri tadi itu, jadi kemudahan untuk santri. Ini desain ke depan, kalau boleh saya baca, Indonesia ini memang milik santri. Gitu. Betul. Dengan keragaman pondok pesantren, dengan keragaman kiainya, ini luar biasa. Makanya sekarang yang perlu dicari adalah tokoh santri yang mampu mempersatukan banyak warna tadi itu menjadi satu kekuatan besar, mendobrak dunia, menjawab semua tantangan dunia. Inilah saatnya Indonesia menjadi negara emas. Berapa itu? 2045. 45, betul. Ada yang mengatakan era gelap kita kan? Ya memang. Kalau saya enggak begitu. Ini bukan era gelap, ini akan menuju era terang benderang. Indonesia menjadi mercusuar dunia, menggantikan Andalus tadi itu. Ini titik kejayaan itu di 2030. Siap. Dari Demak Bintoro ke sekarang ini berapa? 1600 ke sekarang 2025. Kan masih 400 tahun. 400 tahun. Sedangkan Andalus menjadi mercusuar dunia. Banyak ilmu pengetahuan ditemukan di sana, dibangun di sana. Itu 700 tahun. Berarti sekarang kita ini ada di puncak-puncaknya mercusuar dunia. Namanya Indonesia. Dan terbukti Indonesia sekarang ini dengan kelompok-kelompok santri, kalau boleh disepil-sepil itu. Disepil-sepil. Nah, santri-santri kita yang berkualitas itu banyak, Pak. Bahkan IT, tokoh IT di Singapura itu santri, Pak. Belum lagi tokoh-tokoh konstruksi di luar negeri, banyak santri. Ini tinggal bagaimana kita mengkoleksi suara-suara santri dari luar negeri yang berkarya semuanya itu. Menjadi kekuatan ini loh, produk pondok pesantren. Melalui lembaga negara atau bukan? Ya harusnya negara berperan. Negara harus berperan di situ. Makanya pertama langkahnya, stepnya adalah definisi ini. Harinya sudah ada nih. Maka berikutnya implementasinya adalah negara harus memberikan definisi santri tadi. Ta'rif santri. Maka harus ada diundang tuh para kiai-kiai itu nanti itu untuk berbicara tentang apa itu santri? Tentang nasionalisme. Pasti. Berarti pro sampean dengan sejarah, revisi sejarah yang saat ini sedang lagi digodok Kementerian Kebudayaan. Ya harusnya kan sejarah itu kan tergantung penguasa kan. Kan sejarah dibuat itu kan tergantung penguasa. Tapi saya ingin ada kelompok-kelompok kritis di Indonesia ini mampu melihat sejarah yang sebenarnya. Ini lumayan nih pemirsa, artinya kawan-kawan sekalian, artinya santri itu menurut pandangan Kiai bukan hanya sebagai pandangan skup kecil, tapi santri secara luar biasa. Santri itu adalah manusia sebenarnya. Santri itu manusia yang dikasih kitab suci Al-Quran, di mana Al-Quran itu terdapat ilmu awal sampai ilmu akhir semuanya di Al-Quran. Cuman siap enggak kita menyelami isi Al-Quran dengan sedalam-dalamnya atas bimbingan guru masing-masing? Sama dengan ketika tahun 21 itu Soekarno itu menemukan ideologi Marhaen, ya kan, melihat tukang cangkul bagaimana itu apa sih yang cocok dinamakan untuk orang-orang miskin Indonesia ini kan, sehingga dari wawancara dia dengan petani tadi itu yang bernama Marhaen itu dinamakanlah menekan bahwasannya rakyat miskin Indonesia itu adalah Marhaen, kira-kira yang tertindas oleh sistem. Dan Kiai nampaknya ke sana tuh, yang dikatakan orang yang arif dan taat terhadap Republik Indonesia ini adalah santri, tanpa memandang apapun itu. Tanpa memandang apapun. Yang penting menghormati wujudnya NKRI dan mempertahankan NKRI sesuai dengan amanat undang-undang.
Luar biasa. Luar biasa. Satu-satunya negara yang punya 5 dasar. Punya keseimbangan luar biasa. Sampai-sampai persatuan menjadi tujuan bersama. Siap. Luar biasa Indonesia ini. Tidak ada negara lain. Anda beli tanah, pasti pajaknya luar biasa. Terus hanya boleh nyewa, tidak boleh beli. Iya. Udahlah, Indonesia ini negara bebas yang beradab. Kita patut bersyukur jadi warga negara Indonesia. Siap. Untungnya santri itu diakhiri kata I. Tapi Yai mengulik lagi Yai, gimana Kiai ini kan penggagas penggagas Ari Santri. Masa saya tidak pernah diajak musyawarah terkait memutuskan itu dan diundang ke istana terkait dalam 10 tahun ini saya tidak pernah dikasih peran apapun, tidak pernah dimunculkan nama saya, bahkan ini untuk kritik ya buat ulama semuanya, siap. buat lembaga-lembaga pesantren, kiai-kiai semuanya, ini untuk kritik. Jadi Hari Santri itu punya sejarah, bukan dari Kiai Hasyim, tapi dari seorang santri di desa yang terpencil. Mudah-mudahan santri ini dianggap sebagai santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Amin. Dan ulama-ulama terdahulu. Iya benar. Jadi semuanya itu kan tidak sadar sejarah. Hari Santri ini bukan sulapan yang langsung jadi abrakadabra langsung jadi Hari Santri. Enggak, ini prosesnya panjang dari tahun 2009-2014. Itu mengalami pedih, luka, perjuangan dan lain sebagainya. Itu. Dalam 10 tahun ini pun kami sebagai penggagas tidak pernah diundang bagaimana harus mewarnai Hari Santri, bagaimana santri, tidak ada. Tapi dengan peringatan yang saat ini banyak dilakukan dengan melakukan upacara, apakah itu sebenarnya angan-angan Kiai itu terkait dengan peringatan Hari Santri itu? Sekarang kan rata-rata peringatan itu dilakukan dengan santri berbaris. Setidaknya ini Pak, seremoni kayak gitu itu, ini semacam bottom aja untuk on fire. Siap. Jadi ibarat pesawat jet, kita sudah menghidupkan saklarnya. Kita siap Indonesia untuk lepas landas. Siap. Mengalahkan negara-negara lain. Siap. Menjadi mercusuar dunia. Itu santri. Itu seremonial hanya itu. Iya, siap. Saya yakin dari awal saya deklarasikan itu, santri ini kalau sampai muncul sejarahnya, kekuatannya sampai bisa terlihat. Ini luar biasa Pak. Siap. Luar biasa. Atau begini ya, Kiai juga kita lihat di profilnya, Kiai juga pernah masuk di partai politik. Betul? Partai politik. Sampai sekarang masih ya? Masih. Mungkin itu enggak ya itu. Enggak lah ya. Kita ini sebagai insan Indonesia itu harus berpolitik. Siap. Karena panglimanya tetap politik. Siap. Faktanya memang demikian. Semuanya ditentukan oleh politik. Maka kita sebagai sadar sebagai Indonesia ini harus berpolitik. Bagaimana bersama-sama kita bangun politik kita itu sesuai dengan para pejuang kemerdekaan, membebaskan penjajahan atas nama bangsa-bangsa, atas nama pribadi ke pribadi yang lain. Jangan sampailah kita ini merdeka tapi pajak tinggi-tinggi semua. Iya. Bener enggak? Iya. Kita ngerokok aja bayar pajak. Sehingga rokok-rokok ilegal yang banyak. Ya mohon maaf saja lah. Tapi memang dalam tanda kutip politik kebangsaan yang gagasan ide tadi itu Pak Kiai. Tapi kalau politik pragmatis memang ya itu juga menjadi biang masalah sebenarnya. Enggak gitu masalah pajak ini kan saudara-saudara kita juga semua yang ditekan. Iya. Yang elit-elit yang punya keistimewaan. Itu kan perlu luar biasa. Makanya santri seluruh Indonesia harus mendorong secara politik, kekuatan politik, entah apalah namanya, people power atau apa terserah. siap. People santri, power of santri. Apa ya, perampasan aset itu, hak aset
dari koruptor, dari koruptor Heeh. itu bisa diwujudkan. Kalau itu bisa diwujudkan, saya yakin kok koruptor-koruptor ini udah enak hidup di Indonesia. Iya. Sekarang kita ini, mohon maaf, kita dibunuh oleh para koruptor. Iya. Iya, Nampaknya negara kita ini hanya ya itu ya. coba. Urusan ini urusan 2 orang, 3 orang sebenarnya. Ya mohon maaf saja. Ini kita reformasi dulu pernah demonstrasi Ikut juga ya kan? berjuang. Anti KKN, apa KKN waktu itu? Korupsi, Kolusi nepotis. dan nepotisme. Nah, bener kan? Sekarang apa yang terjadi? Tambah parah. Mana perjuangan kita? Iya. 98, 99, 2000. Nggak ada. Mereka yang teriak-teriak itu. Sekarang yang sudah jadi kakek-kakek. Kemana mereka yang pernah teriak-teriak anti KKN? Bener? Iya, artinya itu kurangnya keteladanan, uswah. Betul, makanya Indonesia ini butuh santri sebetulnya. Gus Dur itu tokoh uswah ya, tokoh yang patut ditauladani. Bagaimana beliau terbuka Iya. kepada siapapun. Siapa? Bahkan beliau itu tokoh luar biasa lah, multi talent. Multi talent. Iya. Jadi saya sikapi Gus Dur itu kenapa saya kasih label santri 100%. Sebab beliau sudah menguasai 3 hal. Iya. Siasatul muluk, ilmu ulama, wa hikmatul hukama. Itu nanti kalau ada hal yang silakan tanya ke kiai masing-masing. Apa itu siasatul muluk, wa hikmatul hukama, wa ilmu ulama. Siap. Jadi menurut saya Gus Dur itu tokoh yang mampu menguasai 3 hal ini. Iya. Ke depan pemimpin kita ini harusnya mampu itu. Sensitif terhadap rakyatnya itu lebih, terhadap masyarakat kecilnya itu lebih Benar. Mengenai Marhen kembali kepada Soekarno, ya ini jawabannya. Iya. Sekarang yang paling bisa tahan kepada kehidupan yang seperti saat ini, ya Marhen. Mereka yang punya ladang. Iya. Tapi kebanyakan dari kita enggak punya ladang lagi. Itu yang bahaya. Yey. Siap. Ini Kalbar 1. Pembicaraan kita hari ini tentang santri. Jadi santri itu dalam sudut pandang seorang penemu hari santri ini, yaitu adalah insan yang taat terhadap Republik Indonesia. Tidak dalam skup kecil, namun dia adalah seluruh masyarakat Indonesia yang taat terhadap Republik ini dan juga memberikan dampak positif terhadap lingkungannya, itu adalah santri. Ini ide yang mungkin akan menjadi stimulus bagi pemerintah nantinya untuk terus nih, bisa ndak itu dibawa ke ruang-ruang ilmiah dan sehingga menjadi kebijakan negara. Kami ingin pesan dari Kiai, pesan penutup kira-kira untuk pemirsa sekalian terkait dengan santri dan pondok pesantren untuk kedepannya. Terkait santri dan pondok pesantren, tetap kita tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Siap. Belajar kapanpun dimanapun, usia berapapun, kita harus belajar dan mudah-mudahan kita bisa adaptasi terhadap perubahan-perubahan zaman saat ini. Amin. Bagaimanapun perubahan saat ini sangat cepat. Siap. Jadi kegiatan belajar tetap dilaksanakan di mana saja. Untuk seluruh warga negara Republik Indonesia di Kalbar 1 Kastop ini, saya sampaikan mari utamakan kerukunan dan persatuan. Siap. Dengan hanya modal itulah kita nanti akan menjadi negara nomor 1 di dunia. Kita ingat saat ini di 2025 bulan Juli, Siap. terjadi perang antar negara, beberapa negara, dan itu kontraproduktif. Hanya satu negara yang insya Allah tetap aman sampai nanti, yaitu Indonesia. Amin. Maka dari itu mari jaga persatuan dan kerukunan. Siap. Terima kasih Kiai sudah hadir. Merdeka. Sudah hadir di Kalbar 1 Talk. Jadi itu saudara-saudara sekalian, pesan dari Kiai Thorik bin Ziyad. Beliau adalah pencetus hari santri dulu dan sekarang juga masih tetap diperingati sebagai hari besar nasional. Maka penutup dari kami, tetap bersama dalam program Kalbar 1 Talk sebagai channel YouTube yang mengedukasi dan membahas opini-opini seputar kehidupan masyarakat terkini dan isu-isu terkini yang
ada di sekeliling kita. Dari saya Robianto, terima kasih Kiai Torik. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Merdeka. Ikuti konten menarik lainnya di media Kalbar 1 untuk update mulai gaya hidup, tips, dan lainnya.